lagi, kita kali ini masih di brand approach. Hanya saja kalau kemarin kita membahas tentang economic approach, kali ini kita akan membahas tentang consumer based approach. Sedikit berbeda cara berpikirnya dengan economic approach. Consumer based approach di sini sangat menitik beratkan pada cara berpikir dari konsumen. Perspektif konsumen sangat dilihat, tidak hanya bahwa mereka ini memikirkan produk, harga, place dan promotion seperti layaknya di economic approach, tapi di sini kita melihat manusia atau konsumen sebagai sebuah sosok yang sangat kompleks gitu ya, karena mereka memiliki konstruksi kognitif otak yang sangat luar biasa, membingungkannya gitu ya, sehingga kemudian proses data sensori yang terjadi di otak manusia ini dianggap atau diibaratkan layaknya seperti komputer saat sedang memproses sebuah data. Nah, lalu kemudian bagaimana nih theoretical building blocks of the consumer based approach di sini gitu ya. Consumer based approach menggunakan pendekatan kognitif consumer perspective, di mana ada psikologi kognitif yang berkaitan dengan memori, bahasa, pemecahan masalah, perumpamaan dan lain-lain. Nah, sehingga prosesnya tidak sesederhana mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka seperti layaknya di economic approach, tapi di sini prosesnya kompleks sekali, melibatkan ada pengalaman masa lalu, ada penggunaan pilihan bahasa yang tepat, ada problem solving karena produk merupakan sesuatu yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan atau masalah dari manusia. Sehingga psikologi kognitif di sini berfokus pada proses di mana seorang konsumen menerima rangsangan dari lingkungan gitu ya, atau dari luar, dari eksternal masuk dan dianggap menjadi sebuah informasi dan kemudian mengakibatkan mereka melakukan sebuah tindakan. Hanya saja ketika masuk di dalam benak manusia di sini kita tidak bisa mengerti atau memahami secara gamblang, maka selalu diibaratkan sebagai sebuah black box gitu ya, otak manusia sebagai sebuah black box. Akan tetapi di sini Heading mencoba menjelaskan dengan representasi memori atau memory representation gitu ya, dimana seorang manusia atau seorang konsumen memahami merek dari konteks linguistic representation berupa visual, gambar, tulisan, dan auditori dari suara. Lalu yang selanjutnya adalah direct or analog representation gitu ya, berupa gambar, suara, pengalaman, bau, rasa, dan lain-lain yang dirasakan secara langsung gitu ya. Jadi ada real experience, direct experience. Nah, keduanya ini akan menghasilkan yang namanya proportional representation berupa image gitu ya, atau berupa symbolic meaning gitu. Nah, the information processing theory of consumer choice ini yang kemudian saya tadi nyatakan sebagai sebuah black box di dalam benak manusia, ini mencoba untuk mencermati bagaimana manusia memproses informasi sebelum kemudian akhirnya mencapai membuat keputusan pembelian. Konsumen akan berinteraksi dengan lingkungan dan pilihannya mencari, mengambil informasi dari berbagai sumber, memproses dan kemudian membuat pilihan di antara berbagai alternatif. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan dari konsumen adalah mulai dari kapasitas pemrosesan, motivasi diri gitu, untuk membeli produk itu untuk apa, atau perhatian gitu, seberapa memperhatikan gitu dia atas si produk tersebut atau seberapa tertarik di atas produk, persepsi dia, lalu cara dia memperoleh informasi dan evaluasi, processing dan kemudian learning gitu, karena manusia merupakan makhluk yang selesai beli gitu ya misalnya, itu nggak putus, tapi dia akan melakukan evaluasi atas proses keputusan pembelian yang sudah dibuat, bagus atau nggak bagus, besok lagi mau beli lagi atau enggak gitu. Nah, itu merupakan bagian dari information processing theory. Nah, lalu bagaimana cara melihat sebuah brand equity dari perspektif konsumen? Caranya adalah dengan melihat satu, brand recognition dan brand recall. Brand recognition adalah bagaimana konsumen mengenali nama merek gitu ya. Konsumen harus memastikan bahwa mereka pernah memiliki pengalaman dengan merek tersebut untuk kemudian bisa mengenalinya, walaupun mungkin nggak ngerasain langsung, tapi mereka pernah melihat, misalnya pernah pegang, pernah mencium, gitu, membawi dan lain sebagainya.
Brand recall, kemampuan untuk mengingat nama merek berdasarkan kategori produk gitu ya. Ya, ini kalau misalnya kita bilang air mineral ya Aqua, mobil Honda gitu, motor Yamaha misalnya, seperti itu adalah contoh brand recall. Kalau dari sisi manajemen implication, di sini terlihat bahwa sebenarnya marketing atau marketer dan consumer itu ingin saling menemukan satu sama lain. Marketer mencoba mencari tahu sebenarnya konsumen itu pengennya apa. Sementara kemudian setelah dia tahu, dia kemudian mencoba mengkomunikasikannya kepada konsumen. Jadi tidak hanya satu arah, tapi merupakan bentuk dua arah untuk berinteraksi antara konsumen dan juga marketer. Nah, kasus yang akan saya sampaikan di sini menggunakan studi kasus Bir Bintang. Kenapa Bir Bintang? Karena Bir Bintang memiliki representasi memori yang menunjukkan kepada konsumennya bahwa mereka mudah diingat. Secara simbolik image mudah sekali, ada bintang lalu itu namanya Bir Bintang gitu ya misalnya ya. Selain itu dia merupakan minuman yang mudah dibawa kemana saja, mudah digenggam, dan karena Bir Bintang di sini alkoholnya tidak terlalu tinggi, dia diinterpretasikan sebagai bir yang tidak terlalu memabukkan gitu ya. Nah, dianggap sebagai bir yang ringan gitu. Lalu secara awareness bagaimana? Dia secara recognition dia memiliki rasa yang khas untuk konsumen yang loyal dan mudah diingat di memori. Ketika konsumen memilih atau mencoba merek lain, biasanya mereka akan kembali ke merek yang ini karena mereka sudah merasa punya taste yang sesuai dengan selera mereka masing-masing. Brand recall, jika ada yang bertanya tentang minuman bir, mereka selalu akan menyebut Bir Bintang karena itu yang paling mudah diingat gitu, terutama mungkin di konteks di pasar Indonesia. Kalau asosiasinya seperti apa? Ya ada gambar bintangnya gitu ya. Semudah itu, dan saya rasa dari dulu logonya tidak pernah berubah. Untuk brand attachment, biasanya pembelinya memiliki ikatan karena bir biasanya digunakan atau dikonsumsi saat ingin mengingat sesuatu, mengenang sesuatu, ngobrol-ngobrol, nongkrong dengan teman yang dirasa dekat gitu. Jadi closeness engagementnya itu sebenarnya dapat di sini. Nah, selain itu dia juga memiliki banyak aktivasi teman-teman. Jadi salah satu bir yang punya activation event cukup banyak adalah Bir Bintang. Dia memberikan acara karaoke battle secara virtual saat COVID seperti ini gitu. Sehingga kemudian dengan ikut virtual karaoke mereka bisa join bareng dengan artis-artis nih, misalnya ada Ten to Five, Ari Lasso, Iwake maupun Ari Lesmana gitu. Jadi secara garis besar konsumen kemudian memilih produk tidak hanya dari memilih brand tidak hanya dari harga gitu ya, harga, placement, promosi, tapi juga ada banyak hal. Bagaimana sebuah merek mampu mengelola brand awareness, termasuk brand recognition dan brand recall, lalu kemudian mengimplementasikannya dalam program, aktivasi, dalam logo, dalam promosi, kemudian dalam konteks-konteks pemasaran lainnya gitu ya. Jadi selain Bir Bintang masih ada banyak lagi bir yang kemudian banyak lagi produk yang kemudian bisa mengimplementasikan bagaimana mereka mencoba memahami konsumen, menempatkannya dalam sebuah bangunan promosi yang engage. Konsumen tuh pengennya apa sih, maka saya akan berikan sesuai yang mereka mau. Walaupun kemudian proses di benak manusia kemudian itu black box yang tidak bisa ditebak seperti apa kan, tapi merek sebisa mungkin sudah mendekati dengan tadi ada linguistic representation, direct representation, dan terakhir menimbulkan namanya image gitu atau symbolic representation. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan tentang brand approach kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan brand approach yang lain. Thank you.